Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sophia Nuraini. Saya dari kelas 24B Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1124B0082. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Baik, selanjutnya untuk ke materi pertama ada pengertian penduduk. Nah, penduduk merupakan salah satu unsur terpenting dalam studi kependudukan dan pembangunan. Dalam konteks yuridis dan administratif, penduduk adalah orang yang secara sah berdomisili atau menetap di suatu wilayah negara untuk jangka waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kependudukan ini permasalahan kependudukan merupakan isu strategis yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola dinamika kependudukan yang kompleks, baik dari segi kuantitas, kualitas, persebaran, maupun mobilitas penduduk. Berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai lebih dari 278 juta jiwa dan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak yang negatif, seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, hingga kerusakan lingkungan. Jadi itulah yang dimaksud dengan pengertian penduduk. Lalu ada konsep penduduk. Tidak hanya penting dalam hal pencatatan administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, karena semua kebijakan pembangunan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai penduduk negara. Oleh karena itu, data informasi tentang jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Penduduk adalah orang yang secara hukum berhak tinggal di dalam suatu daerah ataupun negara. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut, misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi di ruang tertentu. Pada hakikatnya, pengertian mengenai penduduk lebih ditekankan pada komposisi penduduk. Lalu, pengertian ini mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya meliputi pengertian umur, jenis kelamin, tetapi juga klasifikasi tenaga kerja dan watak ekonomi, tingkat pendidikan, agama, ciri sosial, dan angka statistik lainnya yang menyatakan distribusi frekuensi. Bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu, dari dampak lahir, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan bisa merujuk pada gugusan tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi, baik perpindahan keluar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Jadi dinamika kependudukan itu ada 3. Yang pertama itu ada fertilitas, mortalitas, sama migrasi. Nah, yang fertilitas itu adalah kelahiran atau kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup. Fertilitas adalah suatu istilah yang dipergunakan di dalam
bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup. Fertilitas juga diartikan sebagai suatu ukuran yang diterapkan untuk mengukur hasil reproduksi. Diartikan sebagai suatu ukuran yang diterapkan untuk menghasilkan reproduksi wanita yang diperoleh dari statistik jumlah kelahiran hidup. Lalu ada menurut Soekarno, fertilitas merupakan jumlah dari anak yang dilahirkan hidup, menunjukkan tanda-tanda kehidupan jika anak pada saat dilahirkan dan kondisi hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi dikatakan anak lahir hidup. Jadi fertilitas itu adalah kemampuan seseorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Jadi fertilitas itu adalah kelahiran gitu. Nah, yang kedua itu ada mortalitas atau kematian. Jadi mortalitas ini merupakan salah satu di antara 3 komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Kedua komponen yang lainnya tuh yang tadi fertilitas dan migrasi. Nah, informasi tentang kematian itu penting tidak saja bagi pemerintah melainkan juga pihak swasta yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Nah, mortalitas ini dapat menimpa siapa saja, kayak tua, muda, atau anak bayi, atau remaja dewasa, siapapun bisa dapat gitu ya menimpa siapa saja mortalitas ini tuh. Dan mortalitas itu bisa di mana saja gitu ya. Terus kasus kematian terutama dalam jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat. Nah, maupun masalah kesehatan lingkungan. Jadi ada 4 ya. Jadi masalah sosial, ekonomi, adat istiadat, dan kesehatan lingkungan. Terus, indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang ke komponen ketiga yaitu migrasi atau perpindahan. Nah, migrasi di sini adalah suatu perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, itu jadi berpindah gitu si orang itu pindah tempat tinggalnya gitu ataupun pekerjaannya. Terus dengan tujuannya menetap. Jadi migrasi pindah untuk mendapatkan rumah dan menetap di sana atau pekerjaan gitu. Jadi migrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode tertentu. Contohnya, mobilitas penduduk dari desa ke kota, dari pulau yang satu ke pulau yang lain, atau dari suatu negara ke negara lain, kayak gitu. Jadi kayak migrasi itu termasuk juga transmigrasi gitu ya. Terus ada tujuannya yaitu mobilitas terbagi atas 2 macam, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Nah, kalau mobilitas permanen dinamakan juga migrasi. Mobilitas non permanen dinamakan juga mobilitas sirkuler. Nah, mobilitas sirkuler ini merupakan gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap. Jadi kayak misal nih, seseorang itu bekerja di Bekasi. Nah, tapi kerjanya cuman di mana ya? Di Bandung gitu misalnya kan. Terus sorenya itu si pekerja ini pulang. Nah, itu termasuk dari contoh migrasi sirkuler. Nah, jadi terdapat 3 macam mobilitas non permanen. Yang pertama yaitu mobilitas ulang-alik, mobilitas periodik, dan mobilitas musiman. Terus pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian perpindahan penduduk dari dalam keluar. Terus dinamika kependudukan adalah perubahan penduduk. Perubahan tersebut selalu terjadi dalam Undang-Undang 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, disebut sebagai perkembangan kependudukan. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada
Transisi demografi. Transisi demografi adalah konsep mendasar dalam studi populasi yang menggambarkan perubahan suatu masyarakat dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat yang lebih rendah yang pada akhirnya mengarah pada stabilitas populasi. Nah, di sini tuh ada 5 tahap transisi demografi. Yang pertama itu tahap 1, angka kelahiran dan kematian tinggi. Jadi yang dimaksud tahap 1 ini tuh adalah di masa lalu angka kelahiran kan sangat tinggi ya. Terus tetapi angka kematian juga tinggi karena penyakit, kelaparan, dan kondisi kehidupan yang buruk. Akibatnya pertumbuhan populasi menjadi minimal. Tahap ini mencerminkan sebagian besar sejarah manusia di mana masyarakat mengalami pertumbuhan populasi yang sangat lambat. Yang kedua ada tahap 2, angka kematian menurun. Nah, maksudnya di sini adalah dengan peningkatan kesehatan dan sanitasi, angka kematian mulai menurun terutama di kalangan anak-anak. Namun angka kelahiran tetap tinggi yang menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat. Tahap ini merupakan periode ketika keluarga besar menjadi hal yang umum karena lebih banyak anak yang bertahan hidup. Lalu yang ketiga ada angka kelahiran menurun. Pada tahap ini, masyarakat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih sehat dan orang tua mulai memiliki lebih sedikit anak karena angka kematian anak menurun. Selain itu, perubahan ekonomi dan peran perempuan yang lebih besar dalam masyarakat serta tersedianya layanan keluarga berencana berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk melambat. Lalu yang keempat, tahap 4 yaitu angka kelahiran dan kematian rendah. Nah, pada tahap ini, angka kelahiran menurun untuk menyamai angka kematian yang sudah rendah. Pertumbuhan penduduk terhenti dan struktur penduduk menjadi stabil. Piramida penduduk menjadi lebih seragam karena sebagian besar orang bertahan hidup hingga usia lanjut. Lalu, yang kelima ada tahap 5, masa depan penduduk. Nah, pada tingkat pembangunan yang sangat tinggi, masa depan pertumbuhan penduduk bergantung pada angka fertilitas. Jika angka fertilitas tetap rendah di bawah 2 anak per perempuan, jumlah penduduk akan menurun dalam jangka panjang. Namun jika angka fertilitas meningkat lagi, jumlah penduduk dapat stabil atau bahkan bertambah. Di Indonesia, transisi demografi sedang berlangsung dan memiliki dampak yang signifikan pada struktur populasi dalam pembangunan ekonomi. Slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada fertilitas, yaitu adalah kemampuan seseorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Berarti fertilitas itu adalah kelahiran ya. Terus yang kedua ada mortalitas, yaitu kematian. Mortalitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dalam suatu negara. Terus mortalitas terdiri dari CDR, yaitu Crude Death Rate atau angka kematian kasar. Lalu yang kedua ada Infant Mortality Rate atau IMR atau angka kematian bayi AKB. Lalu ada Maternal Mortality Rate atau MMR, angka kematian ibu. Nah, lalu yang ketiga, faktor yang ketiga itu ada migrasi, perpindahan. Adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Yang pertama itu ada migrasi masuk, imigrasi yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tujuan. Yang kedua ada migrasi keluar, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal. Lalu yang ketiga ada migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain atau ke suatu negara. Lalu ada migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Lalu yang kelima ada transmigrasi, perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke suatu daerah lain yang ditetapkan pemerintah untuk kepentingan pembangunan negara atau akibat adanya berbagai alasan lain yang dianggap perlu oleh pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Jadi transmigrasi ini tuh sudah dibiayai oleh pemerintah gitu. Jadi kayak mereka pindah pun masih difasilitasi oleh pemerintah seperti itu. Lalu ada urbanisasi, yaitu
Bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota atau akibat perluasan kota. Selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia. Penduduk Indonesia menghadapi masalah dalam 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia besar. Itu merupakan urutan kelima di dunia. Yang kedua, tingkat pertambahan yang cepat. Menurut sensus penduduk tahun 1980, tingkat pertambahan penduduk Indonesia setahun 2,32%. Ini berarti sebagian besar penduduk terdiri dari anak-anak yang masih memerlukan berbagai kebutuhan. Yang ketiga, penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Maksudnya di sini sekitar 65% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sedangkan penduduk-penduduk luar Jawa seluruhnya hanya 35%. Jadi kebanyakan orang pertumbuhan penduduk atau kepadatan penduduk itu ada 65% di Pulau Jawa gitu, sedangkan yang sedikitnya hanya 35% di luar Jawa. Jadi 65%-nya ada di Pulau Jawa begitu. Terus pada dasarnya masalah kependudukan merupakan suatu sumber masalah sosial yang penting. Oleh karena pertumbuhan penduduk dapat menghambat penduduk dan dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, terutama jika pertambahan tersebut tidak terkontrol secara efektif. Lalu selanjutnya ada jumlah, persebaran, dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Bisa dilihat ya tabelnya, grafiknya atau tabelnya. Urutan pertama kepadatan penduduk itu ada di Jawa Barat, lalu yang kedua ada di Jawa Timur, yang ketiga ada di Jawa Tengah, jadi semuanya Jawa ya. Terus lalu yang keempat Sumatera Utara, lalu yang kelima ada Banten gitu ya, dan diikuti oleh lainnya. Jadi sebenarnya jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data per Desember 2023 itu mencapai lebih dari 278 juta jiwa yang tersebar secara tidak merata di 38 provinsi. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dengan 49,9 juta jiwa, diikuti oleh Jawa Timur 41,64 juta jiwa, Jawa Tengah 38,125 juta jiwa, Sumatera Utara dengan 15,472 juta jiwa, dan Banten 12,470 juta jiwa. Provinsi lainnya seperti DKI Jakarta hanya 11,338 juta, Sulawesi Selatan 9,400 jiwa, Lampung 9,051 jiwa, Sumatera Selatan 8,89 juta jiwa, lalu Riau 6,86 juta, melengkapi 10 besar wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Menurut data box Kata Data itu tahun 2023 ya, seperti yang aku jelaskan tadi. Terus konsentrasi penduduk yang sangat tinggi di Pulau Jawa mencerminkan ketimpangan demografis yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekologi seperti kemacetan, pencemaran, serta keterbatasan lahan pemukiman dan ruang terbuka hijau. Perlu upaya yang lebih serius untuk redistribusi penduduk melalui pembangunan pusat-pusat ekonomi baru dari luar Pulau Jawa. Slide selanjutnya ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Upaya mengemban tugas tersebut, pemerintah melalui BKKBN telah berusaha memecahkan masalah di atas melalui program keluarga berencana. Pengendalian tingkat kelahiran terutama diarahkan melalui usaha langsung, yaitu melalui usaha peningkatan pelaksanaan program keluarga berencana yang mengajak penduduk untuk merencanakan keluarga sehingga memberikan dampak pada pengendalian kelahiran. Usaha ini selanjutnya akan memberikan dampak pengendalian pertumbuhan penduduk dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia. Usaha tidak langsung dari pengendalian kelahiran dilakukan secara terintegrasi dengan program-program pembangunan remaja. Lalu selanjutnya ada
Pengertian keluarga berencana atau bisa kita kenal dengan sebutan KB. KB ini adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kelahiran. KB merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapat kelahiran yang memang diinginkan. Mengatur interval di antara kelahiran. KB adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Lalu KB merupakan upaya gitu ya untuk mengkondisikan kelahiran buah hati, jangka kehamilan dan usia ideal melahirkan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Lalu yang kedua ada sejarah program KB, yaitu peristiwa-peristiwa bersejarah dalam perkembangan keluarga berencana di Indonesia adalah masuknya program KB itu ke dalam Repelitas 1 berdirinya Badan Koordinasi Keluarga Berencana BKKBN melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 1970 menggantikan LKBN. Organisasi BKKBN terus dikembangkan dan disempurnakan melalui Kongres Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 1972, nomor 38 tahun 1978, dan nomor 64 tahun 1983. Lalu ada tujuan program keluarga berencana. Ada tujuan umum yaitu membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu tujuan lainnya itu adalah pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Nah, pendeskripsian dari tujuan umum dan tujuan lainnya tadi adalah yang pertama itu adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa. Yang kedua, mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa. Yang ketiga, memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Lalu ada manfaat program keluarga berencana. Yang pertama itu adalah mencegah kehamilan. Yang kedua, membantu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang bisa disingkat itu AKI dan AKB. Yang ketiga itu membantu mencegah human immunodeficiency virus atau HIV. Yang keempat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan KB. Yang kelima, mengurangi kehamilan remaja. Yang keenam, perlambatan pertumbuhan penduduk KB. Kapan sih program KB dilakukan? Nah, pelaksanaan program keluarga berencana KB secara ideal dilakukan pada saat pasangan memasuki usia subur dan telah menikah dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, serta ekonomi dalam membangun keluarga. Pemerintah Indonesia melalui BKKBN menganjurkan bahwa usia ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Anjuran ini bertujuan untuk menekankan angka pernikahan dini dan kehamilan pada usia remaja. Selanjutnya ada jenis-jenis KB. Nah, program keluarga berencana atau KB di Indonesia mencakup berbagai metode kontrasepsi yang dapat digunakan oleh pasangan usia subur atau PUS untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Berdasarkan pendekatannya, metode KB secara umum dibagi menjadi dua, itu ada KB modern dan KB tradisional. Nah, untuk KB modern, metode sederhana dapat dilakukan tanpa alat atau jika menggunakan alat dapat berupa kondom, sedangkan yang termasuk ke dalam MKJP antara lain IUD, implan, sedangkan yang termasuk dalam
Metode KB jangka panjang antara lain IUD, implan, MOW, dan MOV, suntik dan pil. Lalu yang kedua itu ada KB tradisional. KB tradisional merupakan metode yang tidak menggunakan alat atau obat-obatan dan bergantung pada pengetahuan serta kontrol dari pasangan. Metode yang umum digunakan adalah metode kalender, yaitu menghindari hubungan seksual pada masa subur wanita, dan senggama terputus, yaitu untuk menghentikan hubungan seksual sebelum ejakulasi terjadi. Lalu selanjutnya ada sasaran program keluarga berencana KB. Untuk mencapai tujuan program KB, maka penggarapan program KB nasional diarahkan pada dua bentuk sasaran, yaitu yang pertama sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur PUS yang tadi ya, agar mereka menjadi peserta KB Lestari sehingga memberikan efek langsung pada penurunan fertilitas atau kelahiran. Yang kedua, sasaran tidak langsung, yaitu organisasi-organisasi, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya ada ruang lingkup program keluarga berencana. Yang pertama itu ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi dalam lingkup ini tuh ada komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KB gitu ya. Yang kedua ada konseling gitu, konseling dengan dokter kandungan atau tenaga kesehatan seperti itu ya, atau bidan gitu ya. Yang ketiga pelayanan infertilitas, yaitu pelayanan infertilitas teh kemandulan atau seseorang yang tidak bisa mengandung mungkin kayak gitu ya. Yang keempat ada pendidikan seks. Yang kelima ada konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan. Dan yang keenam ada konsultasi genetik. Selanjutnya ada strategi pendekatan program keluarga berencana atau KB. Yang pertama ada pendekatan kemasyarakatan, community approach. Maksudnya di sini adalah pendekatan ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan dan menggerakkan peran serta masyarakat, kepedulian yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Yang kedua ada pendekatan koordinasi aktif atau active coordinative approach. Yang dimaksud di sini adalah mengkoordinasikan berbagai pelayanan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergik dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. Yang ketiga ada pendekatan integratif, yaitu integrative approach. Di sini dimaksudkan untuk memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menggantungkan dan memberi manfaat pada semua pihak. Lalu yang keempat ada pendekatan kualitas, quality approach. Di sini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberi pelayanan, provider, dan penerima pelayanan, yaitu klien, sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu yang kelima ada pendekatan kemandirian, self-reliance approach. Dimaksudkan di sini adalah memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil ahli peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KB nasional. Yang keenam ada pendekatan tiga dimensi. Lalu selanjutnya di sini ada tabel ya, prevalensi penggunaan jenis-jenis KB. Nah, yang pertama tuh yang paling tinggi itu ada suntik dengan penggunaan 39,3%. Lalu yang kedua ada pil KB dengan 23,6%. Lalu ada implan 3,6%. Lalu ada IUD 1,8%. Lalu ada metode operasi wanita yaitu 1,2%, lalu ada kondom 1,0%, lalu ada metode operasi pria ada 0,1%. Penggunaan metode kontrasepsi di Indonesia ini telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data terbaru dari Bloomteknos, metode kontrasepsi suntik masih menjadi pilihan utama dengan prevalensi 39,3%. Jadi yang paling tingginya itu adalah metode kontrasepsi jenis suntik ya.
karena banyak banget itu sampai 39,3% gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada keberhasilan program KB secara nasional yang ada 5 terbesar provinsi keberhasilan KB. Yang pertama itu provinsi pertama yang menempati jumlah keberhasilan program KB tertinggi yakni Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan dengan persentase 70,08%. Diikuti Lampung dengan persentase 66,58%, lalu ada Jambi dengan persentase 64,66%, Kalimantan Tengah dengan persentase 64,59%, lalu ada Sumatera Selatan 64,21%. Jadi emang yang paling 5 terbesar itu adalah Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan yang paling tinggi adalah Kalimantan Selatan dengan persentase 70,08%. Lalu kesimpulannya adalah kependudukan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara karena berkaitan langsung dengan ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia. Lalu program KB tidak hanya berperan dalam pengendalian kuantitas penduduk tetapi juga dalam penguatan aspek kesehatan reproduksi, peran gender, dan ketahanan keluarga. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengetahuan yang lebih banyak lagi dan menjadi benefit ilmu bagi yang mendengar presentasi saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.